Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sebelum dimulai, kita akan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Kita lanjutkan materinya ya. Di buku ini kan balik gitu. Di sini ternyata nggak ada kos-kosannya, nggak ada skin-skinan. Harusnya ada ya, sebaiknya ada, tapi ini malah nggak ada. Coba kita tadi soalnya soal nomor berapa? Halaman 18 aja ya, halaman 18. Atau yang udah nyari, ada yang udah nyari? Nomor berapa, gitu, halaman berapa, atau soal yang lain, di buku yang bukan di buku ini boleh. Ada yang ini? Soal yang mana kita bahasnya? Yang kita udah seringnya udah berapa nih? Ini udah ke-6 kalau nggak salah, atau ke-5. Jadi ini udah cukup ya, udah cukup. Jadi inti pelajarannya itu, bukan inti pelajarannya, jadi tipsnya itu untuk mencari jarak dalam ruang itu kita harus paham bangun ruangnya, kubus, balok, lima. Kita harus bisa membayangkannya. Kalau sulit ya kita harus cari bentuknya yang nyata. Balok misalnya kardus apa, kardus rice cooker ya, misalnya. Yang rubik atau apa, balok bisa batu bata dan lain-lain yang mirip. Kalau saya bingung untuk membayangkannya kan. Nah, dari bangun itu kita harus cari, biasanya yang sering itu cari segitiga siku-siku, dia harus bisa menentukan segitiga siku-sikunya. Nah kita tadi soalnya nih mau yang mana? Soalnya jadi di sini ada halaman 18 ya. Coba pilih mau yang mana? Bukunya juga ya. Ada kan, udah ambil kan? Oh, belum nih. Nah itu. Nomor berapa? Mau nomor berapa? Gimana nih? Abrar, Berapa nomor aja? berapa? Abrar. Bebas Pak, yang paling gampang. Oh, bukan salah paling gampang. Jadi ini kira-kira soal yang belum, yang mana gitu. Kamu harus ini. Ini kan soalnya mirip-mirip, gubus lagi, balok lagi, balok. Nah kira-kira yang mana? Yang jarang-jarang nih 5 Pak, nih. coba yang halaman 21, Pak. Yang esai nomor 2. Yang kedua. Oh, ini soalnya hot ya. Jadi bentuknya udah aneh. Aduh, aneh sih bukan teka. Udah pas. Di situ di kiri gabungan bangun di atas, susun atas balok dan rimas. Baloknya sebelah mana? Oh ya jadi miring ya. Jadi kayak apa ya? Kayak panah gitu, kayak panah. Blok ABCD-nya berukuran panjang AB, AE, AB-nya 5, AE 8, EH juga 8. 5 segi 4 beraturan mempunyai panjang rusuk tegak 6 cm. Tentukan jarak antara titik A dan titik T. Kamu harus ingat nih, AB 5, AE 8, EH 8. Yang limasnya panjang rusuk tegaknya 6. Limbasnya segi 4 beraturan. Oh 8 ya, AE sama EH kan. AB 5, AE 8, EH 8. Kita coba jawab. Jadi gambarnya begini.
Akhirnya balok. Karena ini ketutupannya, jadi ini putus-putus. Nah, ini juga putus-putus. Nah, ini. A, B, C, D, E, F, G, H. H itu tadi lepas 5 ya? 8 ya? H 8 juga. AP 5 kan? Nah, gini kan? Sentimeter ya. Ciri masnya ini F-nya dipindahin dulu. Gimana masnya? Gini ya. Gini. Gini. Tuh, beko. Gini. Nah, gitu kan? Gambar salah ya. Gambarnya. Jadi kayak apa ya? Kayak panah gitu. Kayak panah kalau dari ini. Kayak rumah sebetulnya. Kayak rumah kebalik. Kayak rumah jungkir gitu. Kayak kebalik. Di sini T kan. Nah, yang ini 6 ya. Yang sini 6, 6, 6 juga. Ini ke C ya. Gitu. Jadi gambarnya kayak rumah kebalik. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana? Jarak A ke T ya? Jarak A ke T. T dari sini ke sini. Nah, mana tuh? Aduh, gimana cara nyarinya? Kita cari dulu titik tengahnya mungkin ya, titik tengahnya di sini. Titik tengahnya nih. Sini juga titik tengah. Nah, di tengahnya ini kita hubungkan ke T. Nah, gitu ya. Ini terus ceritanya lurusnya ini kebayang ya? Atau kita supaya kamu nggak bingung ini gini aja. Ini ceritanya putus-putus tapi karena supaya kita nggak bingung dibikin nggak putus-putus. Nah, kemudian garis yang ini kan, garis yang ini. Nah, terus bikin di sini. Nah, gitu ya. Jadi siku-sikunya di mana nih? Ini kasih gambar. Oh, di sini misalnya P. Siku-sikunya di O atau di P? Siku-sikunya di mana? Kayaknya siku-sikunya di mana? Di O. Sini kan kebayang gini. Jadi kita cari dulu panjang O ke T, kemudian A ke O. Pakai Pitagoras gitu aja kan? Nah, A ke O. Lihat di sini AE 8 kan? EH 8 juga ya kan? Berarti si AD 8 juga kan? HD 8 juga karena HD sejajar EA. AD juga 8 karena sejajar EH. Berarti A ke H berapa? A ke H berapa? A ke H berapa? Panjangnya. Berapa dari A ke H? Ini kan 8. 8. 8 berarti kan persegi kan? Berarti ini A ke H berapa? Udah nih, udah pernah dibahas. 8 akar 2 Berapa? bukan, Pak? Ya, 8 akar 2. Jadi jangan lupa ya. Kalau gitu A ke O berapa? A ke O. Tengah-tengahnya kan? Berapa? A ke O berapa? 4 akar 2 bukan, Pak? Akar 2, iya. 4 ya, 4 akar 2. Setengah dari setengah AH. Setengah AH, 4 akar 2. Ada apa tuh? Sekarang O ke T. O ke T kan? O ke T itu, O ke T, O ke P ditambah P ke T, gitu kan? O ke P-nya berapa? O ke P, dari sini ke sini. O ke P berapa? O ke P berapa? Berapa O ke P? Aduh, hilang nih. Ini maaf ya jaringan aja.
Belum ada nih, aduh. Internetnya putus-putus. Kembali lagi. Jadi, jarak dari O ke P berapa? O ke P berapa? Gimana? Jarak O ke P berapa? O ke P itu sejajar apa? Sejajar? 5 bukan Pak? Ya 5 kan sejajar AB kan? 5, nah tinggal nyari PT-nya. Nah itu PT-nya. Nah sekarang kita pindahkan ya 5 sini kita pindahkan ya. Kita comot. Kita pindahkan. Ini aja gambarnya. Nah gitu aja dibikin gini. Biar gampang lihatnya. Ini. Nah gitu ya. Ini putus-putus berarti ya. Ini putus-putus. Putus-putus. Di sini T gitu kan. Yang ini kan tadi kan ini 88 ya. 888 persegi berarti ini juga persegi kan. BF, FG 88 ini 8 semua. Yang ini yang ininya 6. Oh gitu. Ini persegi nih sama 88 gitu semuanya. Kita mau kasih namanya enggak? Boleh. Berarti gimana namanya? B, F, G, C. Di sini pindahin ya. Ini lihatnya dari sini. BF ini kan. CG. Nah, di sini tarik garis nih. G-nya pindahin dulu. Tarik garis. Nah, tarik garis. Pas tengah-tengahnya. Pas tengah-tengahnya di sini. Kita namai titik. Misalnya titik L. Titik L. Nah, titik L. Jadi kalau gitu, dari L ke C, berapa panjangnya L ke C? Berapa panjangnya L ke C atau C ke L? Berapa panjangnya? L panjangnya C ke L. Bukan L ya, kan udah ada di sini. Udah ada kan P ya, bukan L, P udah ada. Titiknya ke tengah-tengah kan ini kan. Jadi namanya P di relatif. P ke C berapa? Kita lihat kan tadi kita pengen nyari panjang PT kan. Jadi kita lihat P, siku-sikunya udah jelas di mana siku-sikunya? Siku-sikunya udah jelas di mana? Siku-sikunya TPC udah kelihatan siku-sikunya di mana? Di P. Di P Pak. Nah gitu. Jadi PC-nya berapa? Nah PC-nya tadi kan ini di soal udah ada 6. P ke C-nya tinggal P ke C nih yang ini. P ke C. Setengah dari F ke C. Berapa? 8 akar 2 bukan? F ke C-nya berapa? 8 akar 2. Berarti P ke C-nya? 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, nyari PT-nya pakai Pitagoras. PT kuadrat, gitu kan, ditambah 4 akar 2 kuadrat, sama dengan yang miring ya. Dengan yang miring. Gitu. Jadi si PT kuadratnya sama ditambah ini 16 kali 2 kan? 16 kali 2. Ini 36. Berarti PT kuadratnya 16 kali 2 itu 32 ya. Jadi 36 dikurangi 32. Jadi si PT-nya, PT kuadratnya 4. Ya kalau gitu PT-nya sama dengan 2 kan? PT-nya 2. Nah gini. Ini berarti gambarnya salah ya. Masa ini kesini lebih pendek, ini kan cuma 2, ini 4. Jadi gambarnya salah. Jadi ini mah gambar model. PT-nya 2. Ini berarti PT 2, berarti kalau gitu OT-nya 7. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga, siku-siku, yang tadi nih. AOT, siku-sikunya di O kan. Begini gambar modelnya nih. Nah, gini kamu bisa. Nah, gitu. AOT. Tadi AO-nya 4 akar 2 kan.
4 akar 2. OT-nya 7. 7. AT-nya, nah ini yang dicari kan AT kan? Yang dicari AT, berarti ini yang miring ya, AT itu yang miring. AT kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini 16 kali 2 yang tadi. Ini 32. 32 tambah 49. Jadi AT kuadratnya 32 tambah 49 berapa? 81. Bagus ya angkanya. Jadi kalau gitu, makanya tanda panah nih AT-nya berapa? Akar dari 81. 9 kali 2 Pas, uang. 9. Jadi panjangnya 9 cm. Gitu. Nih. Kalau mau di screenshot ya panjang nih. Nih. Kelihatan nggak? Begini nih, kejauhan kelihatan nggak? Jelas? Kurang jelas Buram, Pak Pak. gambarnya. Pecah Pak, gambarnya pecah. Satu-satu. Pecah gambarnya Pak. Pecah ini gambarnya? Masih pecah? Masih pecah? Yang ininya. Terus yang atasnya. Nah, ini. Udah ya? Ya jawabannya saya, soalnya esai ya, jadi nggak. Itu. Tadi siapa yang nanya? Gimana, paham nggak yang ini? Yang nomor 9, nomor 9 apa? Nomor 2? 2 esai. Jadi harus pelan-pelan, sabar. Yang mana lagi? Mau yang mana lagi? Nomor yang agak jarang-jarang gitu. Ini digabung ya balok dan 5. Yang mana? Mau yang mana? Kubus lagi 5 balok. Cuma 3 ya, kubus 5 balok itu aja. Yang mana? Pak, yang itu yang nomor 1 gimana satu Pak? ini Ya. selesai. Diketahui alfa, bidang alfa sejajar bidang beta. Garis P dan garis Q terletak pada bidang alfa serta berpotongan di titik T. Garis R terletak pada bidang beta. Garis R sejajar dengan garis Q. Tentukan kedudukan titik T terhadap bidang beta. Titiknya itu di garis titik T-nya itu di garis alfa ya. Jadi PQ-nya di bidang alfa berpotongan di T. Potongan. Terus tadi apa? Garis R terletak pada bidang beta. Garis R sejajar garis Q. Sejajar ya. Tentukan kedudukan titik T terhadap beta, garis P terhadap garis R. Jadi di bidangnya nggak tahu apa persegi atau segitiga. Diganggu. Jadi begini ya, ini bidang alfa. Misalnya ini nggak tahu ya bidangnya kayak gimana. Ya. Ada garis P ya kan, garis P. Ada garis A gitu. Garis apa? Garis P atau garis Q ya. Ini kan berpotongan di titik T gitu kan, di sini. Terus ada bidang apa namanya? Bidang beta ya, atau juga gimana? Gini mungkin. Di situ ada garis R ya. Garis R itu sejajar garis apa? Sejajar garis garisnya. Q. Berarti begini ya, bentuknya begini. Nah, gini. Kan kayak Q nih, kayak Q gini kan. Pertanyaannya apa yang pertama?
titik T terhadap bidang delta. Titik T terhadap HD aja ya. Beta. Yang kedua apa? Garis P terhadap garis R. Garis P terhadap R aja ya. Bisa pakai garis. Biasanya ini garis P terhadap R. Titik T terhadap bidang beta. Ini berarti ini bidang alfa, ini bidang beta. Titik T terhadap bidang beta. Titik T terhadap bidang beta. Titik T itu berarti sejajar garis R. Si titik T ini kan ada di bidang, titik T ini kan ada di garis Q. Sedangkan garis Q sejajar R. Berarti T juga sejajar R ya. T juga sejajar R. Ya kalau begitu, karena R itu ada di beta, berarti titik T sejajar R. Titik T sejajar gitu, sejajar bidang beta. Sejajar ya jawabannya. Kemungkinan gitu ya, kemungkinan kalau menurut Bapak. Gimana? Bisa dipahami nggak? Jadi kan Q sama P itu berpotongan di T. Berarti ini kan berarti T itu ada di Q juga ada di P juga ya kan? Nah karena T ini ada di Q, berarti P juga sejajar R. Karena R ini ada di B, di beta, berarti T juga sejajar beta gitu. Itu enggak? Itu kan? Gimana? Betul? Betul nggak gitu? Coba kamu punya pendapat lain nggak? Titik T terhadap beta ya sejajar. Karena T-nya ada di Q, Q-nya sejajar R, berarti T sejajar R juga kan. R-nya ada di beta, berarti T sejajar bidang beta kalau gitu. Ya, benar nggak? Gitu-gitu bukan? Bapak itu sementara jawabannya ya. Terus yang kedua, garis P terhadap garis R. Garis P terhadap garis R. Jadi si garis P ini kan bisa diperpanjang nih, diperpanjang ya kan? Diperpanjang gitu. Bisa keluar dari bidang A-nya gitu, boleh-boleh kan? Yang garisnya bebas, diperpanjang gitu. Jadi kalau garisnya di apa segmen gitu, jadi apa itu dia agak pendek, dibatasi. Nah R juga bisa diperpanjang kan? Perpanjang. Nah gini. Nah, jadi kalau gitu P sama R itu ya berpotongan. Berpotongan. Itu enggak? Berpotongan. Kalau diperpanjang pasti ketemu. Karena R sejajar Q, R kan sejajar Q. Sedangkan Q berpotongan dengan P, berarti R juga berpotongan dengan P. Kalau dipanjangkan ya. Jadi berpotongan jawabannya. Itu kalau menurut Bapak itu. Coba kamu punya pendapat lain? Boleh ya, dicek dulu. Itu pendapat Bapak sementara. Gimana bisa ini? Dipkah ya tadi siapa? Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan? Bisa dipahami ini? Gimana? Paham ya? Terus tanyakan yang belum paham. Itu jawaban Bapak sementara gitu. Nah ini agak menarik. Ini mah nggak ngitung-ngitungnya, cuma kedudukan-kedudukan aja. Ini kalau mau di screenshot. Udah. Yang mana lagi? Aduh, ada masuk nih. Fadilah Khairul Rojikin. Nah, Fadilah Khairul Rojikin. Terlambat. Yang mana? Fadilah? Mau yang mana? Nazala mau yang mana? Putri Aulia mau yang mana soalnya? Kira-kira ini secara umum bisa udah kebayang gitu ilmunya, udah kepegang nggak ilmunya?
Udah kepegang belum ilmunya? Oh, ada Bu ya? Enggak Bu? Iya Bu. Gimana? Semuanya? Udah paham belum ini tentang ruang 3 atau jarak dalam ruang? Mencari jarak dalam ruang. Ada yang masih bingung gimana? Karena ini yang terakhir ya. Jadi kan kita udah banyak nih ketemuannya, udah sering latihan soal juga. Ini terakhir, jadi besok, bukan besok ya, minggu depan, statistika ya. Tapi sebelumnya ada, misalnya, di akhir bab ada tugasnya PG. Ayo gimana? Nomor berapa lagi? Pak, Yang ya. kalau misalkan kan di nomor 4 halaman 21 itu kan ada hitungan perbandingan. Ya. Ya itu gimana caranya, Pak? Nomor Yang 4 ini. itu, Pak. Halaman 21 nomor 4 yang balok. Bukan itu. Yang ada gambarnya, Pak. B. Yang B. Oh ini. Oh iya ini. Iya. Balok. Iya. Ada perbandingan. Itu yang ngitung perbandingannya gimana, Pak? Ada aneh ya. Titik M terletak pada rusuk AB. Mana digambar? Titik M-nya belum digambar ya, dengan perbandingan AM berbanding MB 1:4. Kita gambar dulu. Titik M terletak pada rusuk CG. Oh gitu. Terus CG berbanding CM berbanding CG 5:6. Nah, mengingat nih, jadi ada AM, BM, CN, CG 5:6, 1:4. Jarak antara titik C dan ruas garis MN, C dan MN. Oh. Kita gambar dulu ya, itu baloknya dari AB 20, BC 12, CG 18. Nah, kamu yang ingat nih, apa nggak ingat? Nah, gini, kira-kira gini gambarnya. Nah, M-nya di sini ya, misalnya. Yang N-nya di sini kan. Jadi AM berbanding MB 1:4 ya. Nah, supaya gampang ya, ini jangan gini nulisnya, gini aja udah. Nah, 1/4 gitu. Ya kan? Itu enggak? CN berbanding CG 5:6 ya, kalau nggak salah. Yang ini yang AB-nya 20, ini 12, ini 18. Gitu kan. CG-nya 18, BC-nya 12, AB-nya 20. Nih. Tadi itu jarak apa? Jarak B ke MN ya? Apa pertanyaannya? B ke MN? Jarak antara C dan garis MN. Jarak C ke MN. Ini MN-nya digambar dulu. Nah, itu garis MN nih. Garis MN ya. C-nya berarti ini. Nah, berarti ini kita cari ini N kan udah. Ini yang 18 itu panjang CG ya. Yang MC-nya kita gambar. Nah, berarti gambar modelnya gini. Segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya? Di mana siku-sikunya? Di kelihatan nggak? Gimana siku-sikunya di mana? Di C bukan, Pak? Iya, ini kan gini, tegak CM, siku-sikunya di C. Nah, gitu. Ya, tinggal kita harus cari dulu panjang N ke C sama M ke C, ya kan? Panjang ini mah.
N ke C tadi N ke C itu ya CN kan. CN-nya apa namanya? CN berbanding CG 5 banding 6. Nah, jadi kalau CN-nya 5, CG-nya 6, berarti yang CG apa? Ini CN-CG betul nggak? Atau NG ya? NG CG? NG apa CG nih? CG Pak, CG. Nah, jadi segini 6 perbandingannya, segini nih, jadi CG. CG itu kan yang CN ya, berbanding. Nah, kita jawab nih. Jadi kita yang ini dulu, yang di sini. CG itu kan 18, udah jelas. Ya kan? Nih, CG 18 di soal ya, di bukunya. Ya, berarti CN-nya loncat 18 sini, loncat 18 dikali 5 per 6. 18 bagi 6, 3 kan? Coret, jadi 3 kali 5. Jadi si panjang CN-nya itu 15. Panjang CN-nya 15. Jadi sini, udah ketahuan 15. Ini. Ya. Terus panjang MC. Jadi kalau mau nyari panjang MC, kita harus lihat segitiga MBC. Siku-sikunya di mana? MBC. MBC. Di mana siku-sikunya? B. Di B. Segini-gini kan? Nah, ini kayak ini persis. Nah, di B ini, di B M. Nah, ini. BC-nya 12 ya. BC-nya 12. BC-nya 12. MB-nya nih. Nah, ini AM per MB kan, betul? AM per MB 1/4. Betul nggak? Benar, Pak. Gitu. Nah, berarti ini kan AM banding MB, tapi A ke B-nya 20 ya. A ke B-nya 20. Berarti kita itu aja langsung nyari apa namanya? Di sini jangan AM. Di sini kita ganti dengan AB per MB. Nah, perbandingannya tadi kan 1 ini AM, ke sini 1, ke sini 4 ya kan? Berarti dari A ke B 5 kan? Betul nggak? Ini coba diulang ya. A ke M perbandingannya ini bukan panjangnya, bukan. A ke M 1, B ke M 4. Berarti A ke B 5 ya kan, 1 tambah 4. Ini 5 gitu. Paham? Bisa dipahami nggak? Gimana? Bisa dipahami ini? Dikasih pembatas nih. Nah. Bisa dipahami gimana? Paham? AB-nya 5 ya? 1 tambah 4. Nah, jadi kan kita nyari MB nih. Ini kan nyari MB yang ini. Berarti si MB-nya loncat ya. 4-nya loncat juga nih, loncat. Jadi 4 loncat ke sini. MB-nya loncat ke sini. Nah, gitu. Ini dikali. AB-nya diganti. AB-nya tadi apa? 20 ini. AB-nya 20. Jadi 4 kali 20. 5 MB. Berarti MB-nya kan 4 kali 20 dibagi 5. Coret. 20 bagi 5. 4 ya. Jadi 4 kali 4. Jadi MB-nya itu 16. Tuh panjang MB. 16. Ini. Nah, MC-nya sekarang nih, MC-nya berarti pakai Pythagoras ya, MC kuadrat sama dengan 12 kuadrat, bisa 16 kuadrat. Berapa? 144 ya. 16 berapa nih? 16 256 bukan? Nih, 16 coba dicek 16. Berapa? Betul nggak segitu? Oh juga apa ya? Berapa? Betul nggak? 16 dikali 16 atau 16 kuadrat. Berapa jawabannya? Betul nggak? 16 dikali 16, betul segini? Pakai kalkulator. Benar, Pak. Tambahin berapa? Jadinya 400. 400 pas ya? Oh, bagus angkanya. Jadi MC-nya akar 400. Berapa akar 400?
Berapa akar 400? Berapa akar 400? 20. Berapa? 20. 20. Di sini berarti MC-nya 20 nih. Nah, langsung MN. MN-nya di sini. Sini ya, di atas aja biar deket. MN-nya wadah 400 ditambah 225. 625. Oh, bagus juga nih angkanya. Jadi MN-nya akar 625. Tadi habis. Jadi CMN-nya 25 ya. Kan 625, 25. Nah, berarti ini 25. Nah, tadi kan jaraknya katanya jarak cek ke MN. Yang ini nih digambar jaraknya ini tegak lurus. Nah, jadi apa? Ya tadi panjangnya misalnya ini titiknya apa? O ya. Jadi CO gimana jadinya? CO berapa? Berapa kali berapa dibagi berapa? Ini bukan 250 ya, O-nya di sini. Nah, berapa kali berapa dibagi berapa? Masih ingat? Masih ingat nggak? Jadi 20 bagi 25, Pak. ya 20. Ini kalikan, yang siku-siku kalikan, bagi yang miring. Ya, nih bisa dibagi 5 semua kan? Bagi 5. Ini kan apa? Bagi 5. Ini bagi 5, 4. Ini bagi 5, 5 ya. Ini bagi 5 juga. 3, jadi 12. CO-nya 12. 12 cm. Jadi jarak C ke MN itu 12. Ini nih, panjang banget ya. Ini nih. HP-nya dibalik dulu. Nah, gini. Kelihatan? Jelas? Ini. Kalau mau di screenshot, udah ya. Yang ini nih. Nih. Itu bukan 12/5, Pak. 12/5. Yang ini kan 20 dibagi ini bagi 5 4 ya kan, bagi 5 5 kan. Terus yang 15 ini belum dibagi nih. Bagi 5 yang ini 3 kan jadi 12. Pak. Ya maaf, Pak. Kamu kalikan aja PK kota 20 kali 15 bagi 25. Nah, lebih cepat. Nih, ininya yang bagian terakhir. 3 kali foto, 3 kali screenshot. Udah ya? Nah gitu. Lumayan berbelit-belit. Ada lagi yang mau tanyakan soal yang ini? Gimana? Ada nggak yang mau tanyakan lagi? Yang mana lagi? Masih jam berapa? Jam berapa? Tuh masih banyak waktu. Masih ada banyak waktu. Ayo, bisa 2 soalan. Mau yang mana? Ini. Mau yang mana lagi? Gitu ya kalau perbandingan. Ini nomor 5 juga kayaknya beda ya. Jarak C ke bidang AFH. Ya udah ya, udah pernah ya. Bisa nggak nomor 5? Aduh, terputus lagi. Terputus nih. Ya, terputus lagi ya, jangan tadi. Mana gambarnya? Cek udah kelihatan lagi. Mau nomor 5 yang tadi setelah nomor 4, mau yang ini atau yang mana?
Gimana? Fadila Hirojikin, Eva Yanti gimana? Fikri Adi Yusuf, yang mana? Nomor 5 ini? Bisa nomor 5 ini? Ini kan udah pernah. Gimana AEVA tuh? Gambar dulu AEVA-nya, AEVA titik C ke AEVA. Gimana? Bisa nggak? Mana bisa nggak? Jarak titik C ke AFH. Gimana tuh cara nyarinya? Ada yang punya ide? Nih, langkah pertama digambar ya, jelas. Mau yang ini atau gimana? Mau yang mana? Mau yang ini aja? Kubusnya panjangnya 12, tapi CDF3. Di belakang soalnya susah. Kubusnya E, F, G, H. H-nya berarti ini yang ini G-nya berarti ini kelihatan. Sama yang di sini, di depan. Nah, gitu. Lu bilang AFA-nya gini. Terus C-nya berarti kita tarik garis ya di sini nih. Dari E ke C, tarik garis. Tegak lurus nggak ke AFH C ini? Bidangnya tegak lurus nggak ke AFH? Kira-kira belum tentu tegak lurus ya, belum tentu tegak lurus. Jadi ini berarti nggak usah ke E-nya, ke AFH-nya aja. Nah, kalau yang garis H, dari H ke D. Nah, gitu. Kebayang nggak ini? Gambarnya kebayang nggak? Jadi dia harus tarik garis tegak lurus ke AFH. AFH itu segitiga apa AFH? Segitiga apa? AFH segitiga apa? Segitiga apa AFH? Sama kaki. Segitiga? Segitiga apa? Segitiga gimana? Segitiga apa? AFH? Segitiga? Sama? Kaki benar. Sama kaki benar, tapi yang lebih tepat lagi sama? Sama sisi. Ini yang ini 12/2 ya. Panjangnya ini yang AF. Yang AH juga yang di sini yang di pinggir 12/2 juga, FH 12/2 juga gitu. Begitu. Jadi anggap aja ini kayak limas ya, kayak limas. Jadi si C-nya itu kayak apa namanya? Kayak puncaknya gitu. Jadi ini kita punya segitiga sama sisi ya sama sisi AFH namanya. Nah, di sini C-nya di sini. Nah, gitu. Nah, kayak gini. Sama aja kan? Nah, gitu. Ini yang apa AFH-nya A, F, H. Nah, gitu. Dipindahin tuh gambarnya, dipindahin. Itu kan sama. Jadi jarak C ke AFH itu di sini, yang ini tinggi limasnya. Nah, gitu kan, tinggi limasnya kan di sini. Tinggi limasnya.
Nah, masalahnya di sini itu dia berapa? Kita tarik garis di sini nih, tarik garis ke tengah-tengah. Kan segitiga kan ini kan segitiga sama sesi. Tarik garis di sini ke tengah-tengah. Dari A ke F tengah-tengah FH di sini tengah-tengah. Di sini juga tarik garis. Sini. Dari F juga dari belakang ke belakang. Sini ketemu. Nah, pertemuan tiga garis ini dari A ke tengah-tengah FH, dari H ke tengah-tengah AF, dari F ke tengah-tengah AH. Ketemulah di sini titik tengahnya. Titik tengahnya gitu. Segitiga sama sisi. Itu tengah-tengahnya. Paham nggak? Bisa dipahami? Gimana bisa dipahami? Ya, di tengah-tengah ini namanya O. Titik O. Tengah-tengahnya. Jadi pada segitiga sama sisi ada sebuah sifat. Ini segitiga sama sisi ini nih. Jadi kalau ini ketemu ini, kalau tarik garis ini ke sini, ini ke tengah-tengahnya ya. Segitiga tadi kan AF. Nah di sini, iya, misalnya ini panjangnya misalnya apa namanya? Panjangnya bisa 6. Yang bagus angkanya ya, 6. Dari sini ke sini 6 nih. Nah dari sini ke sininya itu 2/3-nya, 2/3 dari 6 berarti 4. Dari sini ke sini 4. Kayaknya mati ya. Masih ada lagi. Mati-matian terus. Dulu. Nah, udah ada. Jadi sekali lagi, pada segitiga sama sisi ada sebuah sifat. Jadi kalau ditarik garis ke tengah-tengah, dari sini ke tengah-tengah, dari A ke tengah-tengah FH, dari H ke tengah-tengah AF, dari F ke tengah-tengah AH, dari sini ke sini itu 2/3-nya panjang dari sini ke sini. Jadi kalau dari sini ke 6, dari A ke sini, ke tengah ini nih, katakan tadi O ya, itu 4, ke sini 2. Nah, berarti dari sini kita lihat aja, kita ambil aja dari sini nih, A, O, C. Ini kan, siku-sikunya udah jelas di O ya, kita tegak lurus. A, O, C. Jadi si AC-nya berapa nih AC-nya? AC-nya dari sini AC-nya, A ke C, berapa A ke C? Berapa A ke C? A ke C berapa? 12/2. 12/2. Tuh. Nah, A ke O, kita lihat di sini A ke O, di sini. Berarti setengah, katakan di sini kasih nama lagi M. Jadi kita harus cari garis dari A ke M. A ke M, ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Ini kan tengah-tengahnya, tegak lurus. Ini tegak lurus nih. Gitu. A ke M. Berarti ini kan tengah-tengah. Berarti dari A ke F, tadi kan panjangnya 12/2 nih. Ini 12/2 semua kan? Itu enggak, 12/2. Berarti dari F ke M berapa? Dari F ke M berapa? Berapa dari F ke M? Dari F ke M berapa? Ini 12/2 juga gini. Dari F ke M berapa? Berapa? Ayo berapa? Berapa dari F ke M? Kan dari F ke H 12/2 ya kan? Ini kan setengahnya. Berarti dari F ke M berapa? 6/2. Kita bikin lagi segitiganya di sini, segitiga modelnya. Nah, gini. Jadi A ke M ini 12/2 ya. Yang F ke A nih, yang F ke A 12/2. A ke M mau dicari kan F ke M-nya 6/2. Nah, pakai Pitagoras ya. Jadi si AM-nya AM kuadrat ditambah 6/2 kuadrat. Nah, ini kan yang miring. Yang miring kan. Jadi ini sama dengan 12/2 kuadrat. Gitu. Jadi AM kuadrat ditambah 36 kali 2 sama dengan 44 dikali 2. Jadi AM kuadrat ditambah 72 ini. Ini berapa? 288 ya. Jadi si AM kuadratnya itu 288 dikurangi 72. Berapa?
288 kurangi 72. 200 berapa? 16 ya. Nah, jadi AM-nya akar 216 berapa? Akar 216 berapa? 14 bukan? Akar 216 14 bukan? 14 enggak? Coba 14 kali 14 berapa? Itu juga kurang apa ya? Berapa? 14 enggak? Segini enggak jawabannya? Coba pakai kalkulator. Ada kalkulator kan? Gimana jawabannya? Betul enggak? Berapa? 16, 5. Salah ya? Berapa akar 216? Mau ditelusuri? 200 apa? Betul nggak 14? 14, Pak. Oh, koma-koma. Berarti udah. Biarin aja ya. Jadi ini kita kalikan 4 aja. Bagi 4. Bagi 4 berapa nih? 54. 54 kan? 54-nya masih bisa ya? Nah, gini. 54-nya masih bisa. Ini kan. Jadi berapa? 2 kali 3 akar 6. Jadi ini jawabannya 6 akar 6. Wah, banyak. Banyak dari sini. 6 akar 6. Jadi di sini AM-nya 6 akar 6. Ini si AM-nya. Sini nih. 6 akar 6. Nah, kita itu butuhnya coba AKO ya. Tadi ingat, dari sini ke sini 2/3-nya. Dari sini ke sini 2/3, dari sini ke sini. Berarti 2/3 dari sini. Jadi AM 2/3 dari 6 akar 6. Berapa? 6 bagi 3. 2 kan jadi 4 akar 6. Itu yang panjang AM-nya. Panjang AM-nya 4 akar 6. AM apa? Bukan AM, AO ya. AO-nya 4 akar 6. Jadi yang di sini 4 akar 6. Gimana? Ini bisa dipahami panjang nih nulisnya? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Lanjut dulu. 12 akar 2 dikuadratkan, karena ini yang miring ya. Yang miring sama dengan 4 akar 6 dikuadratkan ditambah CO. Nah, CO yang mau dicari kan jarak dari C ke AFH. Langsung nih. Ini udah ya. Tadi yang mana tadi nih? Ini kan udah ya. 288. Ini 4 akar 6 belum nih. 16 kali 6. 16 kali 6. Berapa 16 kali 6? 16 kali 6 berapa? 96 ya? 96. 96 nih. Jadi CO kuadratnya, langsung aja ya, biar nggak lama-lama kayak gini, panjang-panjang kayak gini. CO-nya, CO kuadrat sama dengan 288 kurangi 96 berapa? 100 berapa? 92, Pak. 192. Ada nggak nih CO? CO-nya akar 192. Ada nggak jawabannya? Jawabannya maksudnya ada itu bagus kan jawabannya? Koma-komaan. 192. Koma-komaan ya? Iya, Pak. Nah, ya gitu, ini udah. Berapa kali berapa nih 192? Itu segini aja kalau misalnya ini. Akar 192 cm. Tuh. Ada yang salah nggak? Coba dicek. Dari yang langkah pertama. Karena Bapak juga suka salah. Ini gambarnya begini. Ini yang anggap ini di atas C-nya. Ini di si AFA-nya di apa alas. Jadilah gambar piramida kayak gini. Alasnya bentuk segitiga AFA. Segitiga AFA-nya segitiga sisi sama sisi. Ini yang mau dicari C ke O panjangnya. Dari A ke sini dulu dicari AO ya. AO-nya tadi katakan 6.
Katakanlah 2/3 dari, 2/3. Ya 2/3 benar, 2/3 dari 6 akar 6. 6 akar 6-nya dari sini. 6 akar 6-nya. Dari mana tadi itu 6 akar 6-nya? Dari perhitungan AM, yang panjang AM. Ini bukan 6 akar 2, akan 6 akar 6. 6 akar 6. AM-nya kan 6 akar 6. Ada yang salah itu nggak? Coba, kamu kan dulu juga ketahuan nih salah itu Bapak. Ada yang salah itu nggak? Coba dicek dulu nih. Salah itu. Ini yang miring kan? Ini yang ini, ya benar. Gimana? Ya itu kan, ini nggak ada yang salah. Ini kan yang miring. Ini katakan 6 yang alas. Ya benar. Udah, nggak ada yang salah. Coba kamu screenshot. Kamu di screenshot. Nih. Kelihatan? Jelas? Terus ya, ke sebelah sininya. Nih. Ke sini ya. Nah, itu. Ya. Nah, gitu. Gimana? Banyak panjangnya, tapi agak kok kurang bagus itu angkanya. Segitu aja. Nah, pas ya, udah 10.30. Sebelum dari ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami pelajaran ini ya. Yang ini kan nanti prakteknya mungkin ada yang mau kuliah bangunan atau teknik bangunan. Jadi bisa dikit-dikit ini udah dasar-dasarnya. Ya ini ada absensi ya, tolong diisi. Sebentar. Jangan dulu keluar. Silakan diisi. 5 menit lagi ditutup ya, absensinya di chat. Kalau nggak ada diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Terima kasih Pak.